teman-teman, perkenalkan saya Intan Burhamu dengan NIM 1KA24016. Saya mahasiswa dari Stikes Geri Hussein Sumbawa, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, semester 2. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis video pidato untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan mencuplikan satu video pidato yang berjudul Grand Invitation Menarik dengan Komunikasi Kreatif. Yuk simak video berikutnya. Bayangkan jika Anda menghadiri sebuah event. Event ini penuh dengan cahaya yang memukau, musik yang membangkitkan semangat, dan instalasi yang mengundang rasa penasaran. Lalu di tengah keseluruhan, Anda melihat sebuah experience booth yang mengajak Anda untuk mencoba sesuatu yang unik. Bisa jadi challenge interaktif, atau mungkin pengalaman personal yang membuat Anda semakin terhubung dengan brand tersebut. Tanpa disadari, Anda sebenarnya bukan hanya sekedar pengunjung, tetapi Anda bagian dari cerita yang sedang disiapkan. Anda menikmati momennya, Anda membagikan pengalamannya di media sosial, bahkan setelah eventnya selesai, pengalaman tersebut masih melekat di dalam ingatan Anda. Itulah kekuatan brand activation yang sesungguhnya. Selamat siang semuanya, Della on stage. Senang sekali hari ini akan membahas bagaimana cara membangun brand activation yang menarik dalam sebuah event dengan komunikasi kreatif. Kunci sukses untuk membangun brand activation yang pertama, pastinya diawali dengan perancangan konsep yang relevan dan up to date. Gimana sih caranya? Pertama, kita harus menganalisis tren dan minat target audiens. Dunia terus berkembang. Begitu juga dengan preferensi audiens. Apa yang menarik perhatian mereka hari ini bisa jadi berbeda dengan tahun lalu. Oleh karena itu, memahami tren yang sedang berkembang sangatlah penting dalam perancangan konsep brand activation. Yang kedua, jika brand activation relevan dengan minat target audiens, mereka akan lebih mudah untuk merasa terhubung dan lebih tertarik untuk berpartisipasi. Misalnya, jika tren saat ini adalah sustainable lifestyle, maka dengan menghadirkan eco-friendly activation akan lebih menarik audiens yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, agar brand activation lebih berkesan, pastikan konsep brand activation selaras dengan visi, misi, dan identitas brand. Dengan ini, brand activation tidak hanya menarik, tetapi juga tetap otentik dan lebih mudah diingat oleh audiens. Kunci sukses untuk membangun brand activation yang menarik selanjutnya adalah menciptakan pengalaman yang berkesan. Salah satunya dengan memanfaatkan elemen visual seperti video, animasi, atau instalasi pendukung. Elemen-elemen ini dapat memperkuat brand activation dan membuat brand activation semakin diingat dan melekat di benak audiens. Misalnya, coba bayangkan dalam sebuah event dengan tampilan LED yang interaktif, dengan yang bisa merespon gerakan audiens, pasti akan lebih menarik kan dibanding dengan booth statis yang biasa. Selanjutnya, elemen interaktif juga sangat penting agar audiens terlibat aktif dalam event. Kita bisa kasih challenge dengan hadiah yang menarik, misalnya challenge di media sosial, di mana audiens yang hadir harus membagikan pengalaman mereka di media sosial dengan hashtag tertentu untuk berpeluang mendapatkan hadiah yang menarik. Dan yang tak kalah penting, kolaborasi dengan public figure dan influencer ini dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal dan engaging, sehingga brand activation akan terasa lebih dekat dan audiens lebih tertarik untuk berpartisipasi. Kunci sukses membangun brand activation yang terakhir adalah mengoptimalkan pesan kreatif, mengoptimalkan komunikasi kreatif. Gimana caranya? Yang pertama, pilihlah pesan kreatif yang menarik. Pilihlah pesan kreatif yang menarik. Salah satunya cara yang efektif adalah melalui storytelling yang kuat. Pesan brand yang dikemas dalam sebuah cerita yang menarik akan membuat audiens lebih ingat dan lebih memahami nilai apa yang ingin disampaikan.
Kemudian selanjutnya yang kedua, memanfaatkan komunikasi dua arah melalui media sosial. Misalnya, polling atau sesi Q&A yang memungkinkan brand untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung. Audiens akan merasa lebih dekat dan pastinya lebih mudah untuk mendorong audiens untuk berpartisipasi. Dan juga jangkauan brand activation akan semakin luas. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi komunikasi di berbagai platform dengan menggunakan slogan, hashtag, ataupun tagline yang menarik bisa membuat brand activation terasa lebih dekat dan lebih konsisten, di mana brand activation akan bisa menarik audiens dan pesan dari brand akan tetap konsisten. Misalnya, sebuah brand memiliki campaign dengan slogan Just Do It. Maka slogan tersebut harus ada di setiap materi promosi dari brand tersebut agar pesan tetap konsisten. Berikut adalah cara membangun brand activation yang menarik di dalam sebuah event dengan komunikasi kreatif. So, untuk teman-teman yang mungkin mau ambil mata kuliah special event and brand activation, atau mungkin teman-teman yang mau membangun event sendiri, semoga bisa membantu. Sekian dari saya, see you on my next stage. Thank you. Oke teman-teman, kita telah menyaksikan bersama pidato yang berjudul Brand Activation Menarik dengan Komunikasi Kreatif, di mana pidato tersebut berlangsung di kampus. Jadi teman-teman, di sini saya akan menganalisis 3 komponen yang terdapat dalam pidato tersebut, di mana yang pertama itu ada visual. Komponen visual mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan penampilan fisik. Dalam komunikasi, visual memiliki pengaruh terbesar terhadap persepsi audiens. Bahasa tubuh, gerakan tangan yang mendukung kata-kata yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Ekspresi wajah yang sesuai dengan konten pembicaraan membantu audiens memahami emosi dan maksud pembicara. Kontak mata, menjaga kontak mata menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan dengan audiens. Penampilan, berpakaian rapi dan sesuai konteks meningkatkan kredibilitas pembicara. Kedua, ada vokal. Komponen vokal meliputi intonasi, volume, kecepatan bicara, dan jeda. Variasi dalam aspek volume dapat membuat pembicara menarik dan mudah diikuti. Intonasi, perubahan nada suara menekankan poin penting dan menjaga perhatian audiens. Volume yang tepat memastikan audiens dapat mendengar dengan jelas tanpa merasa terganggu. Kecepatan bicara, berbicara terlalu cepat dapat membingungkan, sementara terlalu lambat bisa membosankan. Jeda, memberikan jeda pada saat yang tepat memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi. Ketiga, ada verbal. Komponen verbal berkaitan dengan kata-kata yang digunakan. Meskipun presentasinya kecil, pemilihan kata yang tepat sangat penting untuk kejelasan dan efektivitas pesan. Kejelasan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dipahami oleh audiens dengan target yang baik. Struktur, susunan pembicara dengan pembuka, isi, dan penutup yang jelas. Kata kunci, menggunakan kata-kata yang menekankan poin utama untuk membantu audiens mengingat pesan. Kedua, saya akan menganalisis teknik gaya bicara efektif. Menyampaikan pesan melalui cerita membuat pembicara lebih menarik dan mudah diingat. Menggunakan pertanyaan retoris untuk repetisi untuk menekankan poin penting. Menyisipkan humor yang sesuai dapat mencairkan suasana dan meningkatkan keterlibatan audiens. Mengajak audiens berpartisipasi melalui pertanyaan atau diskusi singkat meningkatkan keterlibatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jangan lupa like, komen. Terima kasih.